Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di tahun 2021 ini, ujian nasional akan diganti loh menjadi asesmen nasional yang mengukur 3 komponen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, menurut Menteri Nadiem, AKM menjadi tolak ukur penilaian yang lebih komprehensif untuk mengukur kemampuan minimal siswa. AKM sendiri akan terdiri dari tes kemampuan literasi dan numerasi. Nah, pada video kali ini saya akan coba membahas soal numerasi. Terus disimak ya. Komponen AKM numerasi yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Dan yang menjadi peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua murid, tetapi pemilihan sampel secara acak. Soal-soal AKM ini akan sangat berbeda loh dengan soal-soal UN, sehingga siswa dan guru harus lebih menyiapkan diri. Berikut ini merupakan 5 bentuk soal AKM. Yang pertama, pilihan ganda. Pilihan ganda ini memilih satu jawaban benar dari tiap soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, yaitu memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan, yaitu menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat, yaitu menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima, uraian, yaitu menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, berikut ini beberapa contoh soal AKM yang diberikan oleh Kemendikbud pada BIMTEK Guru Belajar Seri AKM yang telah saya ikuti kemarin. Untuk soal yang pertama, saya ambil contoh soal yang seperti ini. Biasanya soal yang disajikannya itu berupa pernyataan, kemudian nanti diikuti beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kita lihat pernyataannya seperti ini. Kemudian soalnya, volume air dalam gayung yang terisi penuh adalah titik-titik liter. Di pernyataan satuannya sentimeter, kita harus dirubah menjadi liter ya, nanti kalau sudah ketemu volumenya. Dari pernyataan tersebut kita bisa lihat gayung berbentuk tabung, memiliki diameter 12 cm, tingginya 13,5 cm. Volumenya sama dengan rumusnya Pi kali R kuadrat dikali T. Pi-nya 3,14, R-nya 6, kemudian T-nya 12. Hasilnya 1526,0,4 cm kubik. Nah, ini kita konversi ke dalam desimeter kubik karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Jadi kita konversinya ke desimeter kubik dulu, yaitu sama dengan 1,52604 desimeter kubik. Kita bulatkan menjadi 1,53 desimeter kubik sama dengan 1,53 liter. Jadi jawabannya volumenya itu 1,53 liter. Berikutnya contoh soal pilihan ganda kompleks. Seperti biasa disajikan pernyataan, pernyataannya yang tadi, yang sebelumnya. Kemudian contoh soalnya seperti ini. Berdasarkan info di atas, benar atau salahkah pernyataan-pernyataan berikut ini? Kita tinggal checklist. Yang benar atau yang salah, checklist sesuai kolomnya. Masih dengan contoh soal uraian dan isian singkat. Seperti biasa disajikan pernyataan, kemudian diikuti beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kita bandingkan, yang uraian singkat itu ada soalnya seperti ini. Diketahui lebar kemasan 5 cm. Berapakah perkiraan yang tepat jumlah biskuit dalam satu kemasan? Berikan penjelasannya. Berarti kita harus menjelaskan ini. Bandingkan dengan soal
selanjutnya. Jika Banu hanya memiliki uang Rp100.000, maka biskuit dalam kemasan yang dapat dia beli maksimal titik-titik kemasan. Berarti ini kita cukup menuliskan berapa kemasannya saja. Berikutnya contoh soal pilihan ganda. Masih dengan pernyataan yang sama seperti yang tadi, cuman pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya seperti ini. Jika Banu menyusun biskuit dalam toples seperti tampak pada gambar 5, maka banyak biskuit yang dapat dimasukkan ke dalam toples hingga penuh adalah, ini berupa pilihan ganda dan harus dipilih jawaban yang paling benar adalah yang mana. Masih dengan contoh soal isian singkat. Seperti biasa disajikan pernyataan, kemudian diikuti beberapa pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Biasanya penonton lebih memilih untuk duduk pada 3 baris terakhir. Tentukan banyak kursi seluruhnya yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir tersebut. Kita cukup menuliskan 58 kursi. Sudah begitu saja tanpa harus menjelaskan. Inilah contoh soal isian singkat. Satu lagi. Berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Ini juga kita cukup menuliskan saja 20, begitu. Tidak harus menjelaskan. Tapi tetap dalam pengerjaannya, dalam kita menemukan jawabannya, tetap kita harus mengotretnya, menjelaskannya, mengerjakannya. Tetapi ketika dalam menjawab, cukup menyebutkan saja tanpa harus menjelaskan. Berikutnya contoh soal pilihan ganda kompleks. Disajikan pernyataan, kemudian ada pertanyaan seperti ini. Dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut berdasarkan informasi di atas. Kita tinggal checklist sesuai dengan jawabannya. Sekarang coba tebak, ini termasuk contoh soal apa? Disajikan pernyataan, kemudian diikuti pertanyaan. Banu memesan semangkuk mie rebus spesial dan segelas jus buah naga. Berapa rupiah yang harus dibayarkan Banu sebelum ditambah pajak layanan dan pajak resto? Ya betul, ini contoh isian singkat karena kita tidak ditagih untuk menjelaskannya. Selanjutnya, coba perhatikan ini termasuk contoh soal apa? Masih disajikan pernyataan yang sama. Soalnya, sebelum mengambil kerupuk kaleng, salah seorang teman Banu bertanya kepada pelayan, berapa harga satu kerupuk kaleng? Pelayan menjawab Rp3.000. Apakah jawaban pelayan tepat? Jelaskan jawabanmu. Ya, karena ini disuruh untuk menjelaskan jawaban, berarti ini termasuk contoh soal uraian. Berarti kita jawab dan kemudian kita jelaskan ya. Tidak tepat karena di nota tertera kerupuk kaleng itu harganya satunya itu Rp2.500. Contoh soal selanjutnya yaitu berupa pilihan ganda, masih dengan pernyataan yang sama dengan sebelumnya. Soalnya seperti ini, kemudian disajikan pilihannya dan kita pilih jawaban yang paling benar. Demikianlah contoh-contoh soal AKM seri numerasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.